Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala malam ini di awal bulan Zulhijjah kita semua dimudahkan Allah untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan pengajian, untuk i'tikaf, untuk salat jamaah. Mudah-mudahan semua kita dijadikan Allah hamba-hamba yang istiqamah sampai akhir hayat nanti, insya-Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini tanggal berapa Zulhijjah? Ada yang 2, ada yang 3. Betul? Berbeda. Lalu kita nanti bagaimana dalam melaksanakan Idul Adha, kemudian kurban, kemudian puasa Arafah, kemudian takbiran. Karena ini terkait waktu semua. Termasuk puasa sunnah kapan dimulai. Kalau orang kurban, dia potong kuku, potong bulu di badan, sejak kapan tidak diperkenankan. Maka poin pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh menjalankan syariat yang terikat dengan waktu. Ada yang mengamati bulan, dalam bahasa Nabi adalah mengamati kemunculan bulan. Sehingga ada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau Ramadan, kalian mulailah puasa ketika kalian nampak bulan. Dan kalian berbukalah sehingga kalian Idul Fitri kalau nampak bulan. Begitu juga setiap bulan Hijriah, penentuan awal bulan itu melihat anak bulan muncul. Bahasa fikihnya, bahasa orang Arabnya hilal. Bahasa kitanya anak bulan. Lalu mayoritas ulama ketika mengamati bulan ini dengan metode ru'yah namanya, mengamati munculnya bulan. Bukan dengan meyakini bulan ada atau tidak, tapi mengamati nampak atau tidak. Maka di ujung Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, seandainya bulan itu tak nampak, mungkin karena mendung, karena asap, karena debu, karena berbagai hal yang menyebabkan mata kita tak bisa melihat dengan jelas. Fa akmilu, sempurnakan oleh kalian Sya'ban, bulan Sya'ban itu 30 hari. Sehingga kaedahnya bila tanggal 29 sore kita amati kemunculan bulan tak nampak, maka anggap waktu itu bulan belum ada, sehingga sempurnakan menjadi 30 bulan Sya'ban, esoknya 1 Ramadan. Begitu juga dengan bulan yang lain. Bila kita mengamati tanggal 29 untuk menetapkan Zulhijjah misalnya, kita amati di akhir bulan Zulqa'dah, tak nampak bahwa ada bulan, maka pastikan esoknya penyempurna 30, lusa adalah 1 Zulhijjah. Apalagi di negara kita sudah ada penetapan bahwa tingginya minimal 3 derajat, elongasinya 5,6 misalnya. Itu kesepakatan Mabins, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. Artinya 4 negara sepakat kalau sudah terpenuhi syarat itu, kita menentukan awal bulan. Kalau belum terpenuhi, belum awal bulan. Kenapa syarat itu ada?
atau ketentuan itu ada? Karena secara ilmiah bulan itu bisa dilihat bila ketinggiannya sudah di atas 3 derajat. Di bawah 3 derajat belum terlihat. Saya ulang. Itu adalah ketentuan yang dibuat ulama berdasarkan dunia ilmu pengetahuan. Artinya secara astronomi tidak akan nampak bulan itu kalau dia tingginya tidak sampai 3 derajat di atas ufuk. Tapi 3 derajat di atas ufuk ke atas secara keilmuan bisa dilihat. Nabi nyuruh kita kalau sudah nampak hilal, maka tentukanlah awal bulan. Sehingga yang menjadi poinnya adalah bagaimana bulan itu nampak. Maka tinggi derajatnya tadi secara keilmuan yang menentukan bulan nampak atau tidak. Itu sebabnya pemerintah kita menyatakan ru'yatul hilal sebagai tanda atau sebagai cara untuk menetapkan awal bulan, dan dia berbeda dengan metode hisab yang dianut oleh sebagian kelompok. Jadi itu poinnya. Lalu kalau di Saudi ru'yah, di kita ru'yah, apakah harus sama? Tidak mesti sama. Maka namanya ikhtilaful matla'. Kalau di kita nampak, maka kita menetapkan. Kalau tak nampak, tak tetapkan. Jika di Saudi nampak, Saudi menetapkan. Dan tidak berpengaruh dengan kita, dan tak harus sama dengan kita. Sebaliknya juga begitu. Karena sudah wajar hukum alam terjadi. Kalau negara, semua negara ini bisa berbeda-beda matla'nya. Kenapa? Karena memang matahari itu berputar. Kemunculan bulan itu ketika diamati, bisa saja berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, apalagi jaraknya berjauhan. Kalau kita jujur, Saudi dengan Indonesia jaraknya secara waktu 4 jam. 4 jam ini kalau kita tengok posisi derajatnya, ini lebih kurang 1 jam itu 15 derajat. 60 derajat posisinya berbeda. Kita tengok di garis lintangnya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi perbedaan kita dengan Saudi, apakah bisa? Bisa. Apakah diterima? Diterima. Sudah hukum alamnya begitu. Lalu yang kita ikut mana? Saudi atau kita? Kita. Penetapan di tempat kita. Sama dengan waktu sholat. Penetapan sholat di waktu kita yang kita patok untuk sholat kita. Makanya kalau azan, saat kita puasa hati-hati. Jangan sembarang dengar azan lalu berbuka. Maghrib misalnya. Yang didengar azan Pontianak atau azan Jakarta. Bolehkah kita berbuka dengan azan orang Jakarta? Tidak boleh. Kenapa? Belum maghrib di kita. Meskipun jamnya sama. Artinya Jakarta 18.15 misalnya, di kita juga 18.15, tapi belum maghrib. Jakarta sudah. Kenapa? Sudah tenggelam matahari. Di kita belum. Jadi perbedaan matla' antar satu negara dengan yang lain itu bisa terjadi. Bila berbeda, kita ikut yang mana? Ikut pengamatan tempat kita, jangan ikut tempat orang. Karena kita beribadah terikat dengan waktu di tempat kita. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, kapan tanggal 1 kata pemerintah Indonesia, itulah yang kita ikut. Kapan 9 Zulhijjah kata pemerintah Indonesia, itulah yang kita ikut. Kapan tanggal 10 kata pemerintah Indonesia, itulah yang kita ikut. Sehingga kalau ada orang nanti puasanya beda Arafahnya dengan di Arafah, tidak ada masalah. Kenapa? Kita puasa Arafah itu bila dia tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah di kita, mungkin di Makkah sudah tanggal 10, atau di Makkah baru tanggal 8. Tak ada masalah. Sehingga kita tidak berpuasa di waktu yang diharamkan, atau berpuasa belum masuk waktu Arafah. Karena kita berpuasa 9 Zulhijjah berdasarkan pengamatan di tempat kita. Ngikut dengan pengamatan bulan di tempat kita masing-masing. Maka bagus juga kita baca fatwa Syekh Utsaimin misalnya. Wassawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali'. Famathalan idza kana al-hilalu qad ru'iya bi Makkah wa kana hadzal yawm huwa al-yawm at-tasi'. ورؤيا في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد
وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة والثامن عندهم فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق اليوم العاشر في مكة وهذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وهؤلاء الذين لم يرى في جهتهم لم يكونوا يرونه وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. Jadi kesimpulan dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin berujuk kepada hadis Nabi, kalau kalian nampak bahwa sudah ada hilal, maka tentukan dia bulan baru. Kalau belum nampak, enggak. Maka kata beliau, orang-orang yang tidak nampak di daerah mereka ada hilal, mereka semuanya tidak berpuasa, tidak beribadah mengikut Makkah. Sebagaimana mereka ketika terbit fajar, tenggelam matahari, saat mereka puasa, saat mereka melihat waktu salat, itu dengan keadaan terbit, keadaan tenggelam di tempat mereka. Oleh karena itu, penetapan bulan juga mengikut terbit, tenggelam matahari, dan waktu salat di tempat mereka. Bulan juga seperti itu. Ngerti ya Pak Ibu? Jadi kalau kita mengamati waktu salat berdasarkan waktu di tempat kita, pengamatan bulan juga ngikut. Lihat bulan di tempat kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau nanti saya kalau puasa di Saudi sudah raya misalnya. Atau saya puasa Arafah di Saudi masih tanggal 8. Nggak usah risau. Bapak Ibu ikut saja penetapan di negara kita. Clear? Paham setelah ini? Oke, kalau sudah paham, saya masuk pada kitab kita. Kitab kita, Matan Al-Ghaya wa Taqrib, sudah sampai pada pembahasan Al-Jizyah. Terakhir kita bahas tentang ada namanya ghanimah, ada fai', ada salab. Sudah saya jelaskan. Kita masuk kepada Al-Jizyah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun Al-Jizyah. Wa syara'itu wujubul jizyah khamsu khisal. Jizyah ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang menjadi upeti bagi ahlu zimmah kepada umat Islam di tempat dia berada. Semacam bayar pajak dari ahlu zimmah. Siapa ahlu zimmah ini? Orang non muslim yang siap hidup tunduk dengan peraturan umat Islam di negara umat Islam. Contoh, negara kita Indonesia ini negara Islam. Lalu ada orang non muslim, boleh jadi dia datang atau boleh jadi dia sudah ada di sini. Lalu mereka, saya atau kami ingin tetap mengikut Indonesia. Kami mengikut segala aturan, kami patuh, kami tunduk. Kata Indonesia, boleh. Kalau kamu ingin patuh, ingin tetap berada di sini, boleh. Tapi setiap bulan atau setiap tahun bayar jizyah. Oke. Maka harta yang dikeluarkan tadi, pembayaran dikeluarkan tadi oleh non-muslim yang tunduk kepada pemerintahan Islam disebut dengan jizyah atau upeti. Lalu dalilnya dari mana? Al-Quran. Kata Al-Quran, hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Surah At-Taubah ayat 9. Kemudian siapa saja orang yang kalau dia minta jizyah diterima, syaratnya ada 5. 1, al-bulugh. Bila orang yang meminta bahwa dia tolong diberikan suaka tapi dia bayar jizyah, jika orang itu pertama baligh. Syarat jizyah diterima. 1, baligh. Orang kalau baligh, kata-kata dia bisa dipegang. Sebab orang baligh ini ketika bicara sudah dengan pertimbangan. Kalau anak-anak, orang tak berakal, orang gila, tak bisa kita pegang. Yang kedua, orangnya berakal. Saya ulang sedikit dalam bahasa Arab. Akal itu begini saja. Aqala, qaf.
Ini yang paling mudah pendekatan bagi Bapak Ibu. Anak-anak kita kalau melaksanakan manasik haji umroh, anak TK itu kepalanya dilingkarkan dia. Atau bukan manasik, anak-anak kita pakai Arab Saudi, dia pakai sorban, lalu diikat yang bulat di kepalanya. Tahu yang bulat tuh? Raja-raja Saudi sering pakai itu. Ada yang tahu namanya? Yang bulat tuh? Apa namanya Pak Imam? Apa namanya Ustaz? Ibu-ibu apa namanya? Apa? Egal. Betul? Egal. Egal itu dari ikal ini. Orang Saudi baca qaf dengan gain. Maka egal kata mereka. Dari ikal. Ikal itu dari akala. Apa arti akala itu? Mengikat. Kan mengikat kepala kan? Sorban terikat kepala kan? Maka dalam bahasa Arab akal itu mengikat tindak tanduk kita. Maka tengok, kalau orang sembarang berbuat, tak berpikir buat, tidak barakah apa aja. Betul? Kenapa? Perbuatan dia tak terkendali. Dikendalikan oleh apa? Oleh akal. Maknanya orang kalau berakal, dia tak akan membuat sembarangan. Kenapa? Ada yang mengendalikan dia, ada yang mengikat dia. Maka orang kalau sudah berbuat tak terkendali, dia tak berfungsi akalnya. Itu sebabnya khamar tak diperbolehkan. Kenapa? Akal ini tak berfungsi. Disebut dengan khamar, menutup. Ibu-ibu pakai apa namanya? Khimar kan, Bu? Yang pakai jilbab itu khimar kan? Khimar syar'i kan? Kenapa disebut dengan khimar? Khimar itu menutup. Menutup apa? Menutup kepala. Kalau khamar, menutup fungsi akal. Sehingga orang kalau minum khamar, nggak berakal dia. Nggak fungsi akal dia. Sehingga dia bicara tuh ngoceh sembarangan saja. Jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu, dia punya akar kata yang diambil dari budaya dan kebiasaan, yang ada filosofi di balik kata-kata mereka ucapkan. Makanya orang Arab di masa Nabi hidup, wahyu turun, dan generasi setelahnya dengar ayat Quran, satu ayat Quran itu banyak makna yang dipahami dia. Kenapa? Bahasa Arab dengan budaya, bahasa Arab dengan kebiasaan hidup mereka, sehingga satu kata itu dalam pemaknaan mereka. Makanya di zaman Nabi, zaman sahabat itu tak banyak bertanya perkara akidah. Tidak banyak mendetail pertanyaan. Kenapa? Dengan disampaikan satu ayat, mereka sudah yakin, mereka sudah tadabbur, mereka sudah paham apa maksud dari pesan ayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ini sudah diajarkan tafsir pun, diajarkan syarah hadis pun, ilmunya banyak, belum tentu paham dengan benar apa maksud ayat Quran dengan hadis. Maka saya ulang, berakal. Orang berakal ini orang yang akan tindak tanduknya terkendali. Orang tak berakal tak bisa. Makanya mesti orang balik, orang berakal. Yang ketiga, hurriyah, merdeka. Kalau budak, gimana dia akan meminta suaka? Dia saja secara diri pribadi dia itu diperbudak. Dia benda. Dia tak merdeka. Bagaimana dia minta kemerdekaan lebih luas? Untuk skala diri dia saja, dia tak merdeka. Kalau dia punya penghasilan, nanti penghasilan tidak untuk dia, untuk tuan dia. Kapan dia bisa bayar jizyah? Yang keempat, laki-laki. Perempuan tak diminta jizyah. Kenapa? Laki-laki ini punya penghasilan. Laki-laki bisa mencari. Dan laki-laki ini dia bisa untuk muncul egonya. Bayar jizyah, dia dihinakan. Karena dia posisi rendah, membayar kepada yang lebih tinggi daripada dia. Dan di masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, perempuan enggak bayar jizyah. Okay. Yang kelima, ahlul kitab. Atau orang-orang yang dianggap sebagai ahlul kitab. Artinya ada kemungkinan dia termasuk ahlul kitab. 5 kelompok ini, jika dia meminta jizyah, boleh diperkenankan. 1, orangnya berakal. 2, 1 balik, 2 berakal. Yang ketiga merdeka. 4 laki-laki. 5 ahlul kitab, atau mereka yang dianggap sebagai ahlul kitab. Baik karena ada bukti kitab, atau anggapan orang,
atau ada asumsi kemungkinan dia ahlul kitab. 5 ini boleh. Yang seperti ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani. Jika mereka minta jizyah, diperkenankan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut jizyah dalam syariat Islam? Disebut jizyah, summiyatil jizyatu bihadzal is li'annaha ajza'at 'anil qatl. Disebut jizyah karena dengan dibayar upeti dia tak lagi dibunuh. Tercukupkan untuk menjamin hidup dia atau keamanan dia dengan jizyah tadi. Maka disebut dengan jizyah, ajza'athu. Sudah cukup untuk menjamin dirinya dengan uang upeti yang dia keluarkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan jizyah dari Al-Quran. Apa hikmahnya? Ada hikmah. Di antara hikmahnya satu, orang non-muslim berkesempatan hidup, bergaul, bercampur baur dengan orang Islam. Dia tengok langsung, gimana umat Islam kalau mereka berjumpa? Gimana umat Islam kalau mereka saling kasih sayang satu dengan yang lain? Gimana umat Islam kalau mereka gotong royong, mereka ibadah, mereka hidupkan syiar? Ditengok langsung. Kalau mereka tengok langsung, mereka tahu, oh gini Islam. Bagus, indah, menarik, cocok dengan saya. Saya mau masuk Islam. Setelah dia tahu. Kalau dia tak bergaul langsung, dia cuma dapat berita dari orang, syukur-syukur beritanya benar. Tapi kalau beritanya adalah Islamophobia, oh disampaikan Islam itu agama perang, agama haus darah. Oh, teroris. Mereka semuanya asal tengok orang berjenggot, nampak orang pakai baju muslim, dicurigai. Ini teroris. Ada nama yang indikasi muslim, ini teroris. Kenapa? Salah informasi. Tapi kalau mereka hidup langsung dengan Islam, dia tengok langsung, dia bergaul langsung, dia rasakan langsung, saya siap masuk Islam. Begini Islam itu. Bukan seperti yang saya rasakan. Bapak Ibu kalau tengok sejarah, orang Kipti, Kristen Koptik Mesir, itu begitu datang Amr bin As dan pasukannya, sahabat Nabi, mereka lebih suka diperintah oleh umat Islam dibanding oleh Romawi di zaman itu. Setelah mereka bergaul. Makanya hikmahnya kenapa jizyah ini boleh? Umat Islam akan bisa bercampur baur dengan non-muslim, sehingga non-muslim akan lihat, gini umat Islam itu. Tak usah panjang-panjang yang tentang taharah misalnya. Umat Islam kalau taharah itu minta ampun hebatnya. Belum lagi kajian tentang bagaimana jual beli, hukum keluarga. Ini catatan jika syariat Islam diterapkan oleh umat Islamnya. Sehingga nampak izahnya Islam, nampak hebatnya syariat Islam. Orang akan menilai baik, lalu dia tertarik masuk Islam. Hikmah yang lain, mereka bayar jizyah, Pak. Ada income. Kalau ada income, umat Islam bisa buat maslahat. Bisa membiayai anak yatim, du'afa, bisa buat sekolah, bisa ngurus masjid. Itu hikmah juga. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang kafir hikmahnya apa? Mereka aman. Tidak dalam ketakutan. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang diberikan keamanan karena jizyah, aturan Islam, mereka mesti diperlakukan sama seperti umat Islam. Maka kurban nih Pak, kalau kurban nanti dibagikan dagingnya, itu boleh daging kurban sunnah diberikan kepada ahli zimmah. Kurban ini ada dua Pak, ada kurban wajib, ada kurban sunnah Pak. Kurban ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu apa? Kalau kita mampu kurban, kita kurban saja. Nggak ada sebab. Saya pengen ibadah dengan harta saya melalui kurban. Kalau wajib, dia punya kambing ini kalau datang 10 Zulhijjah nanti saya kurbankan. Ta'yin namanya. Dengan dia tentukan ini kambing yang ini. Jadi wajib dia. Atau yang kedua,
dia menggunakan kalimat nazar. Saya demi Allah akan bernazar akan sembelih kambing ini ketika datang Idul Adha nanti. Jadi orang bisa wajib kurban bila dia nazar atau ta'yin. Nazar itu demi Allah, atau saya kalau datang bulan Zulhijjah nanti saya ingin bernazar kepada Allah, saya sembelih hewan kurban ini. Maka menjadi wajib. Tapi kalau tidak ada seperti itu, sunnah. Konsekuensi hukumnya apa? Bila sunnah ini boleh ahlu zimmah dapat. Yang kedua, orang yang berkurban boleh makan, boleh ikut dapat. Tapi kalau yang wajib, peserta kurban nggak boleh ikut dapat. Semuanya dibagikan. Dan tidak boleh dibagikan kepada ahlu zimmah. Mesti muslim saja yang terima. Saya ulang. Peserta kurban tidak boleh dapat, dan mesti muslim saja. Di kita, kebanyakan ini jarang terjadi. Umumnya yang kurban itu kurban sunnah. Pak Mul, sepanjang pendaftar di Masjid Nurul Fajar nih, ada enggak yang bilang, ini pelaksanaan nazar saya? Pak Imam pernah dengar enggak? Jarang masyarakat kita yang buat seperti itu. Bukan tak ada. Ada, tapi jarang. Maka kalau nanti ada yang mengatakan ini nazar dia, ini perlu dipisah ini Pak. Supaya hakam hukumnya nggak sama dengan lain. Kecuali hakam hukumnya disamakan dengan sunnah, tapi diperhatikan seperti contoh tadi. Tidak boleh diberikan pada non-muslim, tidak diberikan peserta kurbannya. Gitu. Karena ada beberapa hukum yang berbeda nanti. Jadi ahlu zimmah tadi, ketika dia hidup dengan umat Islam, dia terjaga, aman dia. Tidak perlu mencari suaka kemana-mana, tidak perlu terlunta-lunta, tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu takut, tidak perlu takut ketika jumpa umat Islam mana saja, dia merasa tenang. Ini minimal 3 hikmah kenapa jizyah itu diperbolehkan dalam Islam. 1, non-muslim lihat orang Islam. 2, ada income untuk umat Islam. 3, orang non-muslim aman dalam hidup sehari-hari dia. Tidak perlu kucing-kucingan. Baik, lanjut. Kemudian katanya, berapa jizyah ini dibayarkan? Wa aqallul jizyati dinarun fi kulli haulin. Jizyah itu dibayarkan minimal adalah 1 dinar setiap tahun. Berapa 1 dinar itu? 4,25 gram emas sekarang. Kalau diuangkan berapa tuh Bu? 4,25 gram tuh Bu? Bu Haji berapa Bu? Ada 5 juta. Ada Ustaz? Anggap 5 juta. 5 juta setahun. Setahun 5 juta bayar. Wa yu'khadhu minal mutawassit dinarani. Kalau orang ekonomi juga menengah, itu boleh diambil 2 dinar. Berarti sekitar 8,5 gram. Anggap sekitar 10 juta. Wa minal musiri arba'atu dananir. Kalau orang ahlu zimmahnya kaya, boleh minta 4 dinar. Berarti 4 kali 4, 16. 1/4 kali 4, 1. 17 dinar. 17 gram emas. 20 juta lebih. Setahun dia bayar. Wa yajuzu ayyashtarita alaihimud dhiyafah fadlan an miqdaril jizyah. Dan boleh saja kata imam atau pemimpin Islam, kalian selain bayar jizyah, jika ada umat Islam yang butuh bermalam di tempat kalian, kalian perkenankan sambut mereka, tapi ketentuannya cukup 3 malam saja. Lebih 3 malam tidak lagi. Maknanya mana tahu ada orang butuh bermalam, tidak tahu dia bahwa itu muslim atau tidak, boleh dia tampung. Disyarat, boleh negara mensyaratkan kamu harus menampung selama patut orang bertamu. Kan kita tak menutup kemungkinan Pak, ketika masuk suatu negeri orang baru datang nggak tahu ini muslim atau tidak.
Kalau seandainya tak diberikan ketentuan begitu, bisa saja dia usir. Jangan di sini nginap, tempat lain yang nginap, kata dia. Itu diantaranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala terkait tentang jizyah. Orang disebut kaya, disebut biasa, karena ekonomi atau miskin, kapan? Penentuannya atau standarnya adalah saat membayar jizyahnya, bukan saat akad. Karena saat akad boleh jadi dia ekonominya biasa, tapi saat bayar, sudah jalan waktu setahun, dia mesti bayar. Tengok, ekonominya bagus, sedang, kaya, atau biasa, atau miskin sekali. Maka bisa tentu negara, kamu 1 dinar, kamu 2 dinar, kamu 4 dinar, dan seterusnya. Ini kebijakannya kembali kepada pemerintah Islam. Bolehkah angka yang lain? Boleh. Jika dipandang maslahat bagi umat Islam dengan jizyah yang ditentukan. Maka balik pada ijtihad para pemimpin umat Islam. Baik, saya lanjutkan. Wa yatadammanu 'aqdul jizyati arba'atu asya'. Orang kalau sudah bayar jizyah, ayyu'addul jizyah, dia mesti membayarkan jizyahnya. Jadi kan orang non-muslim melakukan akad jizyah. Kalau sudah terjadi akad kesepakatan, dia wajib bayarkan. Karena konsekuensinya sama dengan kita nikah. Kalau sudah terjadi akad nikah, suami wajib nafkahi. Mahar mesti dibayarkan. Sama dengan jizyah. Ketika sudah sepakat, maka jizyah dibayarkan. Wa antajri alaihim ahkamul Islam. Poin kedua, dia diperlakukan dengan hakam hukum umat Islam sama. Umat Islam dilindungi, umat Islam diperhatikan, umat Islam dijaga, umat Islam tidak boleh sembarang dia dipalak masa kita sekarang. Dia juga begitu. Jadi perlakuan kepada dia sama seperti perlakuan umat Islam secara umum. Jadi konsekuensi daripada akad jizyah itu, 1, bayar nominal jizyahnya. Yang kedua, berlaku hakam hukum Islam dengan dia. 1, bayar jizyahnya, upeti. 2, berlaku hukum Islam. Dia diperlakukan dengan adab, dengan akhlak Islam. Yang ketiga, wa alla yadhkuru dinal Islam illa bi khair. Orang ahlu zimmah tadi harus menyebut Islam dengan yang baik-baik saja. Dengan sebutan yang baik saja. Tidak boleh dia framing, tak boleh dia menghina, tak boleh dia mengejek, tak boleh dia merendahkan. Mesti dia menghormat. Kemudian termasuk dia tak boleh menampakkan maksiat terang-terangan. Termasuk juga kalau dia misalnya orang yang biasa minum khamar, itu tak boleh terang-terangan. Minum khamar di rumah saja, tempat tertutup. Kalau dia biasa bergaul lepas, laki-laki perempuan, tanpa perhatikan menikah atau tidak, itu tidak boleh berlaku terang-terangan di lapangan, di jalanan, sesuai kebebasan mereka. Mesti ikut cara Islam. Yang keempat, alla yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslimin. Tak boleh membuat yang mudarat bagi umat Islam. Termasuk menyebarkan berita, melakukan tajassus, sehingga umat Islam dapat kelemahannya dan mudah untuk diserang. Termasuk membuat makanan, tidak boleh makanan yang merugikan, makanan yang bisa mematikan, makanan yang bisa menyebabkan penyakit misalnya. Apa yang buat mudarat bagi umat Islam tak boleh. Mesti jaga. Yang kelima, sudah 5. 1, bayar jizyah. 2, berlaku hukum Islam. 3, harus menyebut Islam dengan baik. Tidak boleh membuat mudarat. 4 baru. Baik. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyar. 4 tu konsekuensinya. Wa shaddiz zunar wa yamna'una min rukubil khail. Mereka ini
orang-orang ahli zimmah ini memiliki pakaian khas sehingga kita kenal ini muslim, ini non muslim. Dan mereka tak boleh mengendarai mengendarai kuda. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang dimuliakan, sehingga mereka jalan kaki saja. Beda dengan umat Islam. Karena negeri mereka punya izzah. Mereka boleh pakai kuda, pakai onta dan lain-lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berapa konsekuensi daripada jizyah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bahas tentang ini, jika disebut kafir dalam fikih, kafir itu ada pembagian. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Barusan kafir zimmi ini, dua kafir harbi, kafir yang memusuhi dan memerangi Islam. Ada lagi kafir musta'man. Musta'man itu kafir, dia tidak tunduk dengan Islam, tapi dia minta suaka kepada umat Islam dalam jangka waktu tertentu, dan ketika dia minta suaka tadi, dia membayar upeti. Kalau jizyah ahlu zimmah ni hidup betul, memang di negeri kita. Kalau yang ketiga tadi, dia cuma butuh berapa waktu tertentu masuk negeri kita. Contoh, dia pergi ke negeri kita karena negara ada konflik, dia mencari selamat untuk sementara. Selama berada di negeri kita, dia bayar jizyah. Nanti dah aman, dah bisa dia pergi lagi. Kalau tadi memang hidup betulan, memang hidup bermasyarakat dengan kita. Itu tiga. Ada kafir zimmah, kafir zimmi, ada kafir harbi, ada kafir musta'man. Tiga. Dalam Al-Quran bila dikatakan perangi orang kafir, itu maksudnya kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam. Tapi orang kafir yang tidak memerangi Islam, yang berdamai, contoh hari ini, kalau ada non-muslim hidup berdampingan kita, itu tak disuruh kita memerangi mereka. Yang disuruh itu yang memerangi kita, yang memusuhi kita. Yang berdampingan tidak. Maka kita tidak dilarang oleh Islam bermuamalah, bersosial baik dengan non-muslim. Yang larang itu dengan siapa? Non-muslim yang memusuhi, non-muslim yang memerangi, non-muslim yang menindas. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang jizyah? Silakan. Baik, ini cukup satu kakak saja kalau bahasa kita sekarang. Kakak saja. Karena kalau per orang berat betul, anak kecil juga mesti bayar. Satu kakak saja. Cukup? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi pertanyaan terkait dengan jizyah ini.